Capricorn, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Oke Capricorn, ini adalah general reading untuk kalian Capricorn Sun Moon Rising. Karena general reading, jadi ini memang tidak harus resonate dengan semua yang menonton. Ambil yang resonate kalau nggak paham dengan poin yang disampaikan. Artinya tidak resonate kalau kalian tidak memahami apa yang dijelaskan ya. Pesannya berarti bukan untuk kalian, jadi jangan dipaksakan ya. Kemudian energi general reading juga bisa vice versa. Dan aku sarankan kalian baca description box karena di situ keterangannya sudah lengkap. Oke, kita langsung menuju ke pembacaan untuk Capricorn Sun Moon Rising. Kira-kira apa yang akan hadir untuk kalian ya? Yang terlihat di sini energinya seperti apa? Kalau yang aku lihat sih, yang di link di sini selain Capricorn Sun Moon Rising ada Taurus, Leo, ada Libra, Aquarius, Scorpio, kemudian ada Virgo juga. Tadi aku lihat, ya itu kira-kira yang cukup kuat itu Leo, Aquarius, Scorpio. Oke, sama ada Taurus juga. Ya, Capricorn Sun Moon Rising. Kalau aku lihat di sini sih kemungkinan dalam waktu yang relatif dekat ini ya, ada pendapatan berlebih sih yang akan masuk ke rekening kalian ya. Jadi ini materi yang berlebih dari biasanya kalau aku lihat ya. Ini bisa dari manapun sih sumbernya, kebanyakan memang dari pekerjaan atau bisnis ya. Tapi ini bisa dari hal lain yang menghampiri kalian, materi itu maksudnya ya. Kemudian aku juga melihat ada kemenangan atau pencapaian yang kalian dapat ya. Ini ya sepertinya udah jelas kalian mengupayakan ini dari sebelumnya dan dalam waktu yang relatif dekat kalian mendapatkan itu dan itu memang benar-benar membahagiakan kalian. Aku melihat di sini ada perayaan, selebrasi gitu ya. Iya, walaupun tidak harus dirayakan, tetapi aku melihat ini tuh kebahagiaan yang berarti banget buat kalian ya. Di situ ada Four of Wands sama Ten of Pentacles. Kemudian aku juga melihat ini ada kaitannya sama hubungan kalian, perbaikan hubungan kalian dengan seseorang dari masa lalu yang dimana hubungan kalian sebelumnya itu banyak konflik yang belum terselesaikan, lalu hubungan kalian berakhir begitu saja. Aku melihat ada pertemuan lagi atau komunikasi dengan orang ini, dan aku melihat ada usaha untuk memperbaiki semua yang bermasalah gitu ya, yang belum terselesaikan gitu ya, yang tidak diselesaikan sebelumnya ya. Banyak konflik atau permasalahan yang dibiarkan berlarut-larut sebelumnya lalu berakhir begitu saja. Nah, aku melihat ada komunikasi untuk memperbaiki semua ini, termasuk kesalahpahaman di kartu Six of Swords ini ya. Jadi ada yang melakukan inisiatif untuk memperbaiki itu lewat komunikasi minimal kalau aku lihat di sini ya. Kemudian setelah pembicaraan itu, komunikasi itu, aku melihat hubungan kalian itu relatif baik ya, lumayan stabil baiknya. Di sini ada Hierophant, ada The Strength ya. Jadi aku melihat di sini setelah pembicaraan itu, upaya rekonsiliasi itu, kalian mau dekat lagi atau tidak, aku melihat hubungan kalian itu relatif baik dan itu cukup stabil. Oke. Aku melihat di sini tidak harus soal romance ya. Ini bisa platonic, di luar romance ya, bisa pertemanan atau hubungan apapun gitu ya. Walaupun mungkin kebanyakan di sini tentang romance atau ada perasaan suka lah di sini kalau aku lihat ya. Kemudian kita buka dari The Dust Tipping Oracle. Di sini ada Chronic, Image, Feminine and Masculine. Ini tidak berbicara gender karena ini adalah energi ya. Kita bacanya energi, oke? Terus di sini ada Let It Go, oke? Dan di bottom of the deck di sini ada Soul Connection. Oke, Capricorn, kita akan baca dari kartu Chronic ini ya. Rasa sakit dan luka yang menetap lama bisa datang dari kesalahan, langkah, dan perkataan orang tua. Self-healing hingga datangnya soulmate yang menjadi partner untuk menyempurnakan healing dan mengubah hidup seseorang. Jadi mungkin di sini ada yang punya masalah dengan keluarganya atau terutama orang tua ya. Ada komunikasi dan hubungan yang nggak baik dengan orang tua. Nah, aku pikir di sini, yang dealing di sini ya, tentu saja tidak harus kalian Capricorn, bisa orang yang dealing sama kalian ya. Orang itu orang itu memang orang itu memang perlu healing ya. Kayaknya masalah atau urusan komunikasi dan hubungan dengan
keluarga terutama orang tua ini lumayan berarti gitu ya, meninggalkan luka gitu, dan orang ini mungkin sedang proses healing atau terus healing untuk itu gitu. Sepertinya kalian dealing dengan situasi itu di sini ya. Kemudian di sini ada image ya. Image yang dibangun tak ada artinya jika itu hanya ilusi. Sesuatu di balik itulah yang penting. Bahagia, cinta, dan harmonisasi seharusnya untuk dirasakan, bukan hal yang berusaha ditampilkan namun tak ada dalam realita. Ya, aku melihat di sini bisa kalian, bisa orang yang dealing sama kalian atau kalian semua. Di sini ada yang berpura-pura sepertinya semuanya baik-baik saja, tidak ada masalah, tidak kepikiran gitu ya. Tapi ternyata kalian saling memikirkan dan mungkin saling mengamati, karena di sini ada Page of Sword. Kayaknya kalian sebenarnya dari jauh saling memikirkan dan saling ya mungkin berusaha mengamati. Di sini ada yang berusaha mengamati gitu ya. Seperti itu. Jadi ada image yang tidak benar di sini ya, yang dibangun gitu. Ada image berpura-pura di sini. Ada yang membangun image seperti yang aku bilang, mungkin di sosial medianya dia membangun image seakan-akan dia baik-baik saja, mereka baik-baik saja. Mereka sudah selesai dengan ini, sudah move on dari sini, tidak memikirkan ini, padahal mereka itu kondisinya tidak sebaik itu. Sepertinya gitu ya. Atau mereka berusaha juga, berusaha baik-baik saja itu bisa ya. Kemudian, dan berusaha menampilkan itu juga gitu. Tetapi sebenarnya ada hal-hal yang mengganjal dalam diri mereka gitu. Kalau aku lihat di sini ya. Oke, di kartu feminine and masculine ini ada pesannya melengkapi dan menyempurnakan. Ini sepertinya ada kaitannya sama kronik sih. Jadi pertemuan kalian gitu kan, ya pertemuan kalian ya, sepertinya bisa saling membantu terutama dalam proses healing atau ya menceriakan hari-hari kedua belah pihak lah ya, atau saling menceriakan hari-hari satu sama lain lah. Tapi aku melihat di kartu feminine and masculine sama kronik ini ada hubungannya ya, saling melengkapi dan menyempurnakan, terutama membantu dalam proses healing ini ya, kayaknya gitu. Kemudian di sini ada let it go ya, lepaskan apa yang sudah tidak baik untuk hidupmu gitu. Kalian tahu lah ya, apa yang tidak baik buat hidup kalian ya kalian lepaskan di situ ya. Terutama di sini ada Seven of Swords gitu. Jadi apakah masalah ini mau dibicarakan lagi lalu diselesaikan, atau kalian benar-benar tutup buku dari sini dan melepaskan ini gitu ya, demi langkah kalian yang lebih ringan gitu ya ke depannya. Oke, di sini ada soul connection, soulmate, dan twin flame. Lalu di sini kan ada tulisannya self healing hingga datangnya soulmate yang menjadi partner untuk menyempurnakan healing akan mengubah hidup seseorang. Jadi aku pikir pertemuan kalian juga ada kaitannya dengan membantu proses healing itu pada yang lainnya gitu. Jadi pertemuan kalian itu seperti itu, ada yang membantu proses healing dan ada yang dibantu jelas, atau mungkin kalian berdua sama-sama membantu dalam proses healing itu. Karena kalian itu punya soul connection ini ya. Jadi aku pikir di sini walaupun kalian tidak bersama, saling jauh gitu ya, selalu ada hal yang memanggil kalian untuk kembali lagi. Karena di sini pesannya tempat yang selalu memanggil untuk kembali. Sejauh apapun pergi, langkahnya selalu terhenti dan tak pernah lupa kemana jalan pulang gitu. Oke, nah ini loh yang kulihat, saatnya menuai karma baik dari ketulusan dan keteguhan pada prinsip untuk mendengarkan hati nurani meski jalannya sering tidak mudah. Jadi kalian memanifestasikan happiness dalam waktu yang relatif dekat loh. Seperti yang aku bilang di sini kan ada Four of Wands dan ada Ten of Pentacles. Jadi memang akan ada happiness ini. Mungkin seperti yang aku bilang ada 3 poin di situ. Pendapatan atau materi yang berlebih dari biasanya, pencapaian yang kalian akhirnya dapatkan ya, di situ ada selebrasi. Ketiga, perbaikan hubungan kalian dengan seseorang gitu ya. Ini Heart and Homeland. Mungkin perbaikan itu membawa kebahagiaan juga buat kalian sih di sini kalau aku lihat ya. Oke, nah ikatan kalian itu memang ya salah satunya saling membantu untuk proses healing sih kalau aku lihat di sini. Kita langsung lihat dari Life as We Know It Oracle ya. Oke, di sini
ketika seseorang mencari pasangan untuk kita ulang ya. Ketika seseorang mencari pasangan dengan harapan untuk membuatnya bahagia, maka ia harus bersiap untuk kecewa. Jadi ya mungkin sebagian dari kalian sadar dengan hal ini gitu ya, dan kalian berusaha melepaskan itu ya, yang sesuatu atau seseorang yang membuat kalian bahagia sekaligus membuat kalian sedih, mungkin bisa jadi situasinya gitu ya. Kalian berusaha melepaskan itu, kalian sadar dengan situasi ini, kalian berusaha fokus pada kebahagiaan kalian. Nah, kalian memanifestasikan kebahagiaan dari situ ya. Jadi intinya sih, kalau seseorang memang mencari pasangan dengan harapan untuk membuatnya bahagia, memang orang tersebut harus bersiap untuk kecewa ya, karena seakan-akan mencari pasangan itu jadi semacam kejar deadline ya, kejar target gitu ya. Jadi apapun yang ada di depan kalian mungkin karena namanya orang kejar target, apapun yang ada di depan mungkin akan diambil gitu ya. Sementara belum tentu itu akan cocok buat mereka gitu. Jadi itu terlalu dipaksakan sih kayaknya. Cuman kalau orang tersebut ya, siapapun mereka, sudah berusaha membangun kebahagiaannya sendiri gitu kan, ya mereka biasa aja sih, sendiri atau dengan atau tanpa orang lain, mereka sudah bahagia dengan dirinya sendiri gitu ya. Oke, kemudian di sini. Saat seseorang membiarkan dirinya disakiti terus karena alasan cinta yang diyakini ia belum mencintai dirinya dan terlalu sibuk memuaskan orang lain, sulit baginya untuk mencapai kebahagiaan sesungguhnya. Oke, jadi sebenarnya sih kalau orang itu mencintai dirinya gitu ya, mereka itu toleransinya rendah pada hal-hal yang justru menyakiti dirinya gitu ya. Kayak gitulah intinya, oke? Bisa dibaca pesannya gitu ya. Jadi intinya kalau kita mau mencintai orang lain ya, kalau kita mau mencintai yang lain gitu, pastikan kita sudah mencintai diri kita dulu ya. Karena kayaknya sulit kita mencintai yang lain kalau kita sendiri belum selesai mencintai diri kita, atau kita belum memberikan cinta itu untuk diri sendiri gitu ya. Jadi sulit gitu mau membangun compassion itu pada orang lain gitu. Jadi ya itu hal yang dasar ya, self love itu kayak gitu. Karena mereka tahu apa yang harus mereka lakukan kalau mereka sudah selesai mencintai diri mereka, sudah selesai dengan poin mencintai diri sendiri gitu loh ya. Self love itu. Di sini ada pesan, cinta adalah trigger yang membawa reaksi besar dari seseorang. Cinta yang membuat seseorang berani melawan ketakutannya. Tapi pastikan itu adalah cinta, bukan obsesi, karena cinta tidak meminta pengorbanan untuk melukai dirinya sendiri. Cinta tidak meminta pengorbanan yang melawan suara hati. Oke, kalau aku lihat pesan di sini, ini kemungkinan ada orang yang cenderung jadi budak cinta di sini ya. Bisa jadi ya. Kemudian orang itu karena merasa mencintai, merasa cintanya besar, mungkin terobsesi tapi mereka tidak sadar gitu ya. Sehingga apapun mereka lakukan untuk membahagiakan orang yang mereka cintai itu, yang mereka inginkan itu. Walaupun cara-caranya mungkin bisa menyakiti diri mereka sendiri gitu. Ya jelas, orang yang seperti itu ya, yang masih jadi korban budak cinta gitu, mereka mungkin memang belum selesai dengan mata kuliah self love itu kayaknya ya, kali ya. Oke. Nah, mungkin juga sebagian dari mereka bisa saja. Mungkin ini situasi yang sudah lama sih. Karena aku melihat ke depannya ini kalian keadaannya sudah lebih baik gitu ya. Jadi mungkin ini situasi yang sudah lama dan ini sudah lumayan dibereskan kayaknya. Kasus ini gitu ya. Dan mungkin orang yang kayak tadi, yang kayak budak cinta itu dan berusaha memuaskan orang lain, terutama pasangannya yang mereka cintai gitu ya. Mereka ini mungkin bisa saja punya ketakutan kalau sendiri ya, scared to be lonely, kalau ya lagu gitu ya. Ada lagu kayak gitu kan. Jadi mereka kayak selalu butuh pasangan gitu ya, butuh orang di samping mereka gitu. Mereka takut sendiri. Dan saat mereka punya relationship gitu ya, punya hubungan, mereka cenderung jadi budak cinta kayak gitu. Itu kemungkinan mereka belum bisa membahagiakan diri mereka sendiri, atau mereka nggak sadar
bahwa mereka bisa membahagiakan dirinya, dan orang pertama yang harus membahagiakan dirinya adalah mereka sendiri ya. Kemudian yang mereka tahu yaitu tadi, mereka takut sendiri, mereka nggak mau sendiri, mereka nggak mau kehilangan pasangan gitu ya. Seakan-akan karena itu akhirnya mereka akan melakukan segala hal untuk membahagiakan pasangannya itu, tapi mereka menganaktirikan diri mereka sendiri kayak gitu. Kalau aku lihat pesannya di sini seperti itu gitu ya. Iya sih, tetapi mungkin saja ini kasusnya sudah lama, ini sudah selesai, jadi kemungkinan yang akan hadir ini kayak upaya rekonsiliasi, perbaikan gitu, dan aku melihat ada kebahagiaan juga. Jadi ya ini mungkin pelajaran lama yang mungkin sudah cukup kalian bereskan gitu ya. Kalian sudah cukup selesai lah dengan situasi ini, oke? Ya, jadi apa yang akan hadir untuk kalian Capricorn, Sun, Moon, Rising, aku melihatnya jelas kebahagiaan ya. Ini tentang materi dan pencapaian, lalu perbaikan hubungan dengan orang lama. Itu yang aku lihat di sini, oke? Itu aja untuk kalian Capricorn, Sun, Moon, Rising. Jangan lupa like dan share. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye Capricorn.